Kenalkan, nama saya Nicholas Herman dari Universitas Binus Malang dengan jurusan Entrepreneurship Business Creation angkatan B25. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis model bisnis Toys R Us. Toys R Us merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang mainan anak. Toys R Us mengalami rise karena menyediakan berbagai mainan yang tersedia di dalam rak pada toko. Toys R Us mengalami fall pada saat persaingan ketat dengan pesaingnya. Berikut adalah BMC Toys R Us pada kondisi rise, yang dimana value proposition-nya adalah menjual brand mainan yang mudah diingat, dan juga konsumen bisa memilih mainan dari kualitas dan variasi dengan efisien, karena mainan ini sudah tertata pada rak yang ada di toko Toys R Us. Lalu customer relationship, beragam mainan yang tersedia di Toys R Us dan dari rak-rak yang banyak, serta kualitas mainan yang bagus. Channel yang dimiliki adalah toko Toys R Us. Customer segment pada hal ini dikembangkan untuk anak-anak karena Toys R Us menjual mainan anak. Lalu revenue stream, yang berarti Toys R Us mendapat keuntungan dari mana? Toys R Us mendapat keuntungan dari penjualan produk mainannya. Kemudian ada key resource. Toys R Us yaitu karyawan, toko, dan pusat distribusi. Kemudian key activities, yaitu mendesain produk mainan, membuat mainan, mendistribusi mainan, manajemen toko, dan produksi. Kemudian key partners-nya adalah investor dan toy franchise. Kemudian adalah cost struktur yang dikeluarkan oleh Toys R Us adalah gaji karyawan, biaya desain produk, biaya toko, biaya marketing, biaya distribusi, dan biaya produksi. Kemudian BMC Toy R Us pada saat kondisi fall. Pada hal ini hampir sama saja, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, semakin ada inovasi-inovasi baru yang mulai terciptanya video game seperti tablet yang membuat kondisi Toys R Us menurun, dan juga dengan persaingan yang ketat dari toko-toko lainnya. Kemudian strength and weakness pada kondisi fall. Kekuatan pada bisnis Toys R Us adalah penjualan mainan yang dikenal dan memiliki variasi serta kualitas mainan yang bagus. Dari banyak segi penataannya, dari di rak-rak pada toko Toys R Us. Dan sering berkembangnya zaman, Toys R Us juga menjual melalui platform Amazon. Variasi mainan yang dijual banyak sehingga anak-anak bisa memilih yang diinginkan. Karena mainan yang tersedia sudah ada pada rak-rak pada toko Toys R Us. Serta Toys R Us juga membuka toko baru dan Babies R Us yang membuat produk lebih kepada bayi. Kemudian adalah kelemahan pada bisnis ini adalah toko-toko pesaing yang muncul, mulai dari toko mainan dengan konsep supermarket. Pada hal ini yang menyebabkan Toys R Us tutup adalah juga karena utang yang menumpuk dan pengeluaran untuk renovasi pintu yang tidak diperlukan. Pada tahun 2012-an, sudah mulai muncul tablet dan berbagai macam mainan online yang akhirnya bisa menggantikan toko mainan Toys R Us ini dan membuat penurunan tiap tahunnya. Kemudian pola yang digunakan bisnis Toys R Us adalah pola long tail karena fokus terhadap target utama yaitu anak-anak,
Dan Toys R Us menjual berbagai macam mainan dalam satu toko dengan variasi dan kualitas yang baik. Kemudian ada business model environment. Nah, pada business model environment ini terbagi empat macam, yaitu market force, key trends, industry force, macroeconomic trends. Yang pertama, market force. Pada pengamatan saya, toko mainan terbesar yang ada hanyalah Toys R Us yang menyediakan banyak variasi dan kualitas mainan dan disusun dalam rak yang akhirnya bisa membuat pelanggan memilih sendiri mainan yang diinginkan. Dengan selanjutnya, key trends. Pada hal ini, Toys R Us berkembang dengan menjual variasi mainan dan kualitas. Banyak mainan yang dijual Toys R Us di tokonya yang tersusun dalam rak yang ada di toko. Dan berkembang dengan munculnya teknologi sehingga melakukan penjualan online. Selanjutnya adalah industry force, yaitu kompetitor bisnis Toys R Us adalah toko mainan dengan konsep supermarket dan toko-toko mainan lainnya. Kemudian ada macroeconomic trends, yaitu pada hari ini munculnya tablet atau mainan elektronik pada tahun 2012 yang mengakibatkan penjualan Toys R Us terus menurun terus. Dan juga disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang akhirnya mengakibatkan Toys R Us bangkrut. Kemudian ada value proposition canvas. Dimulai dari customer profile. Customer profile dibagi 3 bagian. Ada customer jobs, pain, and gain. Customer jobs adalah memilih mainan dengan kualitas yang bagus. Bisa memilih mainan dengan berbagai variasi, memilih mainan yang aman, dan apakah anak-anak akan suka dengan mainan tersebut dan apakah aman digunakan oleh anak-anak. Selanjutnya, pen-nya adalah kualitas rendah, tidak memiliki banyak variasi. Gain, banyak variasi dan tersedia banyak mainan, mudah memilih mainan yang diinginkan, kualitas terjamin. Berikut gambar dari customer profile. Kemudian pemeringkatan pada customer profile. Selanjutnya adalah value map. Pada value map ini terdiri 3 macam juga, yaitu ada product and service, pain relievers, dan gain creators. Ada product and service, Toys R Us menjual berbagai macam mainan dan konsumen dapat memilihnya dengan mudah dan begitu juga brandnya yang mudah diingat. Dan berbagai variasi dan kualitas mainan. Pada pain relievers, tersedia berbagai macam kualitas produk mainan. Variasi mainan yang dijual pada Toys R Us memiliki berbagai macam yang disusun di dalam rak. Kemudian ada gain creators, variasi mainan tersedia di rak-rak yang sudah disusun pada Toys R Us. Mainan yang sudah ditata pada rak sehingga membuat konsumen mudah memilih mainan yang diinginkan, dan kualitas mainan yang terdiri dari berbagai macam pada toko Toys R Us. Berikut gambar dari value map-nya dan pemeringkatannya. Dan berikut adalah hubungnya. Kemudian penjelasan mengapa bisnis Toys R Us fall karena munculnya banyak mainan yang
menjadi pesaing toko Toys R Us ini. Dan juga diakibatkan karena pandemi COVID-19. Saran dari saya adalah Toys R Us agar bisa res lagi adalah dengan mengikuti perkembangan zaman. Di mana karena sudah ada teknologi canggih sehingga anak-anak bisa bermain dengan menggunakan PlayStation, Nintendo, PSP, tablet, dan perangkat game lainnya. Toys R Us mungkin bisa membuka cabang baru seperti perlengkapan game, data game, dan hal lainnya agar bisa terus berkembang dan hal-hal yang sedang tren lainnya. Berikut pelajaran yang saya dapat adalah pada hal ini kita harus selalu melakukan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar tujuan kita tercapai. Jika kita melakukan suatu hal yang sia-sia atau percuma, maka tidak ada keuntungan bagi kita. Dan kita juga harus selalu mengatur dana dengan teratur agar kondisi keuangan tetap baik dan bagus. Dalam hal ini kita juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman, karena dengan perkembangan zaman atau perubahan zaman dapat membuat banyak hal berubah termasuk bisnis yang akan kita jalani. Sekian dari saya mengenai analisis model bisnis Toys R Us. Terima kasih.